Tanpa mengurangi nikmat Bapak, jamaah sekalian dalam menikmati hidangan, mari kita lanjutkan acara pada malam hari ini, yaitu pengajian Majelis Taklim Husnul Khotimah yang akan disampaikan oleh Ustaz Fadluddin Aziz SPD LPD. Kepada Ustaz Fadluddin Aziz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dirahmati Allah, malam ini kita masih bisa dipertemukan dalam acara pengajian Husnul Khotimah. Sholawat serta salam kita panjatkan pula keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dengan kasih sayangnya walau tidak pernah melihat kita, menjanjikan kita dengan syafaatnya. Terima kasih pula kepada pengurus dan panitia yang memberikan kesempatan kepada saya, termasuk mengirimkan daging kurban kepada saya. Mudah-mudahan yang menjadi sohibul diterima amal kurbannya. Dan tahun depan diberi kesempatan lagi untuk menjadi sohibul. Bagi yang belum, besok juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi sohibul. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, berkaitan dengan sembelihan kurban, di waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan beberapa ayat dan hadis tentang fadilahnya atau keutamaannya. Di antaranya Allah tuliskan di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22, dimulai dari ayat 30. Mestinya berkaitan dengan haji, dimulai dari ayat 27. Saya melaju mulai dari ayat 30 saja. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wa huhilat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijza minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, itu artinya hormat. Hormat itu apa yang terhormat di sisi Allah. Ada yang terhormat di sisi manusia tapi tidak terhormat di sisi Allah. Ada yang tidak terhormat di sisi manusia tetapi terhormat di sisi Allah. Inilah yang terpenting. Maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya daripada di sisi manusia. Dan dihalalkan bagimu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Jadi kalau sudah jelas-jelas keharamannya, tidak boleh digunakan untuk hewan kurban. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Ini fadilah yang pertama dari sembelihan kurban. Jadi Allah sudah benar-benar memilih hewan-hewan yang terhormat di sisi Allah, namanya hormat.
maka lakukanlah sembelihan kurban sesuai dengan ketentuan Allah, yaitu binatang-binatang ternak yang tidak haram. Dulu orang-orang Bani Israel banyak bertanya, makanya digariskan harus binatang ternak. Karena dulu orang Israel bertanya, yang berkaki 4 boleh tidak? Maka jawabannya dibatasi yang ternak. Karena ada yang kakinya 4 tapi bukan hewan ternak. Ada si wedus tapi wedus balap. Nah itu enggak boleh. Kucing juga tidak boleh dan sejenisnya. Termasuk niatnya, maka jauhilah penyembahan berhala-berhala. Ketika kita menyembelih hewan kurban, tidak boleh diniatkan selain Allah. Padahal di tempat kita banyak, di kota kita banyak, apalagi DIY terkenal kota yang paling banyak mengangkat tradisi adat istiadat. Namanya nyembelih kerbau, kepalanya buat ganjil jembatan, dilarung ke laut. Nah itu sangat dilarang menurut aturan Allah. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Maksudnya pesan-pesan dari dukun-dukun yang kadang minta syarat. Ayat 31, beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan ke angin yang ke tempat yang jauh. Ini seperti peribahasa sudah jatuh ketimpa ember, sakitnya 2 kali. Ini orang yang kurbannya tidak ikhlas. Ayat 32, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Bagilah yang ketiga, sembelihan hewan kurban kita kemarin di hari raya Idul Adha itu bagian dari syiar Islam, menunjukkan ketakwaan dari hati-hati kita. Bisa dibayangkan bagaimana kalau tidak ada sembelihan kurban di hari raya Idul Adha, tentunya syiarnya berkurang atau tidak sempurna. Ayat 33, lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ilal baitil atiq. Bagi kamu padanya hewan hadiyu. Ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan kemudian. Tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah. Bapak-bapak, saya menegaskan ayat ini cukup penting. Bagi kamu padanya hewan hadiyu. Di sembelihan hewan kurban itu namanya hadiyu. Hewan yang kita sembelih kemarin sebagai niat perwujudan amalan seorang sohibun itu namanya hadiyu. Jadi hadiyu adalah hewan kurban yang benar-benar disiapkan untuk kurban 6 bulan sebelumnya. Ini kalau mau mengikuti perintah Rasulullah. Rasulullah benar-benar menyiapkan hewan kurban yang sudah digemukkan 6 bulan sebelumnya. Jadi harus gemuk. 6 bulan sebelumnya harus gemuk, dipelihara, dimanja, tidak boleh dibebani, ditunggangi pun tidak boleh. Maka sapi yang digunakan untuk pedati tidak boleh dikurbankan, karena dipakai untuk bajak sawah, logo sawah, termasuk kerbau. Ya bolehlah sembelihan kurban, tapi tentu berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah benar-benar menyiapkan untuk kurban, begitu pula para sahabat 6 bulan sebelumnya digemukkan, dimanja, steril itu.
Di tempat kita masih banyak besok nyembelih malamnya baru nyari. Mendadak golek sing murah yang jangan entoy bengkring. Ini maaf, sudah terlanjur, ya sudah. Besok dipersiapkan 6 bulan sebelumnya. Kan ini benar-benar memang untuk Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, kemarin yang terjadi di Tegalrejo, ada satu masjid kambingnya 12. Dari 12 kambing yang 4 ternyata betina. Harusnya jantan. Boleh betina asal sudah tidak produktif. Tapi ternyata dari 4 kambing betina ada 1 yang hamil, ada anaknya. Yang 1 lagi susunya keluar. Walaupun nggak ada anaknya berarti kan masih menyusui. Nah, sekarang dikorbankan berarti nang omah anak sing jenenge cempek yatim to niku. Musaklen iki. Nah ini dokter hewannya, kemudian dari dinas peternakannya hanya bisa memberikan edukasi. Monggo kalau bisa dikembalikan kepada penjualnya, minta ditukar, mumpung masih ada waktu. Nek ora gelem njaluk duite, ora gelem ya belum. Nah itu resiko kalau kita beli hewan di pinggir-pinggir jalan, apalagi dadakan. Nek sekedar sembelian gampang, tapi yang disunahkan oleh Rasulullah ternyata masih jauh. Ini baru dari segi binatangnya, Bapak-bapak. Ya memang kita nggak sempurna niru Rasul nih. Kalau kita niru Rasul sempurna, sepertinya nggak bisa. Contoh Pak, Rasulullah kalau menyembelih hewan kurban itu jumlahnya sesuai dengan umurnya. Di usia Rasulullah 63 tahun, ketika haji wada, Rasul menyembelih 63 ekor onta dengan tangannya sendiri, karena usianya 63. Usianya berapa? 25. Dari belas lawen. Kayaknya nggak ada nih. Ono sapi esi dibagi pitu. Mohon maaf, saya tidak akan membahas itu karena saya belum menemukan hadis-hadis riwayat yang menjelaskan kenapa kok sapi dibagi pitu, onta dibagi 10. Saya belum berani, kapan-kapan ya insya Allah, tapi tidak sekarang. Yang saya tahu di haji wada bahkan sebelumnya Nabi selalu menyembelih sesuai dengan umurnya beliau. Termasuk di haji wada, janjinya Nabi membawa 100 ekor onta, tetapi mantunya yang namanya Ali bin Abi Thalib menyusul Nabi haji berangkat dari Syria, mikotnya di Yamani. Itu diperintahkan oleh Rasul umroh dulu, tapi Ali menolak. Saya ingin haji seperti Rasulullah. Maka dengan kebaikan Rasulullah, yang 30 onta diserahkan Ali untuk disembelih, yang 63 disembelih Rasul dengan tangannya sendiri, tidak diserahkan panitia. Bapak Ibu, oh ibunya nggak ada ya, mohon maaf ini. Nggak usah kecewa, nggak usah kecil hati. Ini pelajaran buat kita. Kalau bisa, tidak mengapa. Saya sampaikan, ada satu amalan yang harus dilakukan bersama-sama antara jamaah haji yang ada di Mekah dengan sohibul kurban yang ada di tanah air. Apa amalannya Bapak-bapak? Membaca kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu
muslimin. Itu dibaca setelah menyembelih hewan kurban sebagai amalan yang keempat. Di Shahihul Kurban, amalan yang pertama niat, yang kedua menyebutkan nama sahibulnya, yang ketiga membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, dan yang keempat selepas menyembelih menghadap kiblat membaca kalimat tadi. Kalau dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah pasti bersamaan dengan jamaah haji yang juga menyembelih di hari itu. Hanya tanggal 10 Bapak-bapak. Memang toleransi 4 hari. 1 hari ayyamun nahar, 3 hari ayyamut tasrik. Tapi yang utama fin nahar, di hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10. Paling gampang ngeceknya Pak, langsung ngebel di Mekah. Alhamdulillah ada saudara di depan saya langsung ngebel. Saya cocokkan dengan manasik hajinya, ternyata pas. Jadi di sana sedang menyembelih, di sini sedang menyembelih. Memang ada selisih waktu 4 jam, tapi kan duluan kita. Kalau di sana sudah wukuf, kenapa kita tidak wukuf? Kalau di sana sudah menyembelih, kenapa kita tidak menyembelih? Maka alhamdulillah saya mendengar Baitur Rahman kemarin sholatnya hari Rabu, nyembelihnya juga hari Rabu, itu pas dengan jamaah haji yang ada di Mekah, sama-sama membaca kalimat ini wajatu dan seterusnya. Ini nggak usah mengomentari masjid lain ya, yang baru tadi atau besok. Ini hanya mendapatkan fadilahnya, keutamaannya. Itu waktunya. Nah, kenapa hari raya kurban disebut juga Idul Adha? Karena Adha itu berasal dari kata udhiyah, sehingga menjadi waktu duha. Banyak peristiwa yang terjadi di waktu duha. Di Haji Wada, Nabi memberikan contoh bagaimana Nabi melakukan manasik haji, haji yang benar-benar bersih, murni, sempurna, tanpa syirik. Bahkan Nabi mengatakan, labbaik, Allahumma labbaik, la riya, la sum'ah. Haji yang tanpa riya, tanpa sum'ah. Itu dimulai dari tanggal 24 Dzulqa'dah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, itu haji wada, prosesinya begitu lama, haji yang terakhir. Dan di haji ini Nabi mengajarkan bermacam-macam manasik, juga tata cara berkorban. Nah, waktu sudah. Nah, maka perlu ditegaskan waktu sembelihan adalah di waktu duha. Waktu duha itu kapan, Bapak-bapak? Waktu duha dimulai di waktu syuruk. Kapan waktu syuruk? Umumnya 1 jam setelah sholat subuh. Jadi kira-kira kita sholat subuh jam berapa? Tambah 1 jam. Kalau pengen aman, tambah sepenggalah atau 1 tombak, kira-kira 15 menit. Jadi jam 6.15 menit sudah boleh mulai sholat Idul Adha. Jangan lama-lama, jangan kesiangan. Karena Idul Adha berbeda dengan Idul Fitri. Idul Adha itu disegerakan karena harus segera berbuka. Kan tanggal 10-nya masih puasa. Maka tidak boleh sarapan dulu. Waduh, terlanjur ya udah besok lagi. Berbeda dengan Idul Fitri. Sebelum sholat sarapan dulu. Idul Adha puasa dulu. Kalau mau lengkap rangkaiannya Bapak-bapak, puasanya sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Janjiannya sejak 1 Dzulqa'dah, tapi kan amalannya Nabi Musa, Nabi selalu berbeda, tidak sama persis. Maka dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah
sampai tanggal 10. Cuma yang hari ke-10-nya hanya sebentar, maka sholatnya segera disegerakan karena segera berbuka. Yang kedua, segera menyembelih hewan kurban. Jadi setengah 7 itu sudah boleh menyembelih. Tadi pagi saya di Malioboro, mau nyembelih jam berapa? Jam 8 Pak. Waduh, terlalu lama itu jam 8. Dan nggak usah nunggu, mulai saja 1, 2, 3, 4, 5 terus tak tinggal. Nah, regenerasi biar yang muda-muda kan banyak, yang penting edukasi dulu, memberikan pelajaran. Nah, mohon maaf nih ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau terjadi ya sudah. Saya curiga dengan ayat ini karena ada dua hal yang dibahas di ayat ini tentang syariat waktunya dan tempatnya. Saya tegaskan ayatnya, bagi kamu padanya hewan hadyu ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan dan tempat penyembelihannya di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah. Kalau di tanah air berarti di dekat masjid, di samping masjid. Bagaimana kalau di RPH? Nah, ini saya nggak bisa jawab. Tapi kalau menurut ayat ini di samping Baitul Atiq, Baitullah, kalau di tanah air ya di samping masjid. Mudah-mudahan RPH-nya dekat masjid, walaupun 10 kilo, kan lebih jauh Jakarta. Nah sekarang waktunya, mohon maaf, ada masjid yang memberikan. Pak Aziz nanti datangnya besok habis subuh. Antri di sana Pak RPH, antri. Datang jam 3 malam sudah antri. Ya mudah-mudahan nyembelihnya baru subuh di waktu sore. Tapi kalau nyembelih sebelum subuh itu bukan waktu duha itu. Nah ini berkenan dengan waktu ini. Sudah terlambat disambung terlanjur. Mudah-mudahan tahun depan kita evaluasi. Ya memang sih utamanya Bapak Ibu lagi mohon maaf. Idealnya yang sohibul nyembelih sendiri, idealnya. Cuma kan kadang wis ora kolu, ora wani, macam-macam nih. Makanya kurban secara etimologi kan dari kata koroba yang robu kurban, dekat atau pendekatan, mendekatkan diri kepada Allah secara etimologi. Tapi secara harfiah kurban itu artinya darah yang muncrat. Darah muncrat. Maksudnya kita harus melihat, menyaksikan darah muncrat. Kenapa bisa demikian? Karena sesungguhnya kita punya kewajiban berjihad, kita punya kewajiban berperang. Karena kita nggak pernah perang, nggak pernah jihad, sebagai pengganti amalannya kita harus melihat darah yang muncrat. Maksudnya menjadi sohibul. Maka sebenarnya ada kewajiban perintah menjadi sohibul sebenarnya. Tapi lagi-lagi Allah dan Rasul memberikan toleransi bagi yang mampu. Tapi Nabi pun memberikan ancaman bagi yang sudah mampu, yang lapang, tidak mau jadi sohibul. Kata Nabi, jangan sholat di tempatku. Ini yang mengatakan Nabi. Nabi melarang sholat di tempatku. Tidak boleh sholat Idul Adha kalau sudah lapang, sudah kaya, tapi tidak mau menjadi sohibul. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Tirmidzi. Itu hadisnya. Maka bagi yang sudah lapang ada kewajiban menjadi sohibul, diutamakan lagi benar sendiri biar lihat getih yang muncrat, itu artinya kurban. Sebagai pengganti amalan jihad, amalan perang, karena di tempat kita nggak pernah perang. Rasulullah seumur-umur Pak itu perang lebih dari 300 kali. Semenjak hijrah ke Madinah di tahun kedua Hijriah, selama 10 tahun itu perang lebih dari 300 kali. Kita berapa kali?
orang karo bojone wali. Nah, maka diutamakan menyembelih sendiri hewan kurbannya. Kenapa? Pertama kaitannya dengan niat, yang kedua menyebut nama sohibunnya. Boleh sih diserahkan panitia, tapi panitia pun harus menyebutkan nama sohibunnya. Dan yang ketiga begitu Bismillahi Allahu Akbar nes. Ini juga banyak pendapat. Ada yang sekali nes, ada saya pernah lihat sendiri ada yang sampai 3 kali, ada yang 12 kali. Ini rasa gantung siji loro telu papat limo habis selesai. Ada yang berpendapat, tapi kalau bisa jangan ditiru ya. Sampai pisau terlepas pun boleh diambil lagi, diulangi lagi. Waduh, kasihan sekali. Ada yang berpendapat seperti itu. Kasihan. Karena kalau kita melihat contoh Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail berpesan, ya ayahku, kencangkan tali ikatanku. Satu. Yang kedua, wahai ayahku, tajamkan pedangmu. Dan yang ketiga, berikan bajuku untuk ibuku sebagai hadiahnya. Maka perintah yang pertama ketika kita mengikat hewan kurban harus kencang agar tidak meronta. Yang kedua, tajamkan pisaunya. Berarti sekali ngus rampung itu. Kurang nanti rolos enggak ada tiba cukup dah masalah banget. Ngaten Bapak Ibu, manfaatnya dari waktu itu, kemudian tempatnya nggih. Saya pernah baca dalam buku kumpulan hadis, Rasulullah pernah menyembelih ketika khutbah Idul Adha. Jadi setelah sholat Idul Adha, khutbah. Ya, di tempat yang lain di sisi masjid menyembelih. Jadi bareng itu. Ada khutbah, ada sembelihan. Jadi hanya panitia, anak-anak nggak lihat, ya. Terutama anak-anak perempuan tidak ramai, sesama hewan kurban juga dipisahkan tidak melihat. Ya, itu adab-adab saja nih. Ya, ada yang seperti itu. Dan jumlah hewannya seperti saya sampaikan tadi, kalau kita meniru Rasul, sepertinya tidak mampu. Tapi Nabi yang sering melakukan, Nabi pernah sohibul untuk Aisyah 1 sapi, untuk Saudah 1 sapi, untuk Zainab 1 sapi, tidak dibagi 7. Ya, sementara bolehlah latihan. Nanti kalau pada saatnya mampu 25 sapi, wah keren. Saya lanjut dulu Bapak-bapak ayat berikutnya. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Siapa orang yang tunduk patuh kepada Allah dijelaskan dalam ayat 35, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar. Orang yang sabar apa yang menimpa mereka, orang yang melaksanakan sholat, orang yang menginfakkan rezeki yang kami karuniakan kepada mereka, di antaranya untuk hewan kurban. Lanjut sebentar Bapak-bapak. Ayat 36. Dan onta-onta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar. Jadi tadi ada syariat, sekarang ada syiar. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri, kaki-kaki telah terikat untuk onta. Jadi onta itu berdiri. Kemudian apabila telah mati atau rebah, maka makanlah sebagiannya.
Jadi diperintahkan makan. Sebagiannya, tidak semuanya. Berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Ini maksudnya siapa yang berhak menerima daging korban, siapa saja berhak, baik yang minta-minta maupun tidak. Karena mungkin ada yang tidak minta-minta karena isin, malu atau gengsi. Orang kena, orang tahu ngetok kok ngetok tidak dirasani. Nah, kita kalau peka tetap diberikan, walaupun beda agama, anakos dan sebagainya, selama cukup. Dan bagi yang menerima, rasoibul ya ikhlas, bukan berundel rasa ini berhubungan doa. Kan ada tuh Pak, di kampung-kampung bentahun orang tahu korban ini senengnya jadi panitia. Iku loh, wonten niku. Tapi tadi kok kalau orang tahu soibul ini jadi panitia terus. Aku wedhus 20 ilang kabeh torpedo niku. Anggo rebutan sampai dibelah. Ya diniatkanlah ya menjadi sohibul. Ada satu kisah nyata, saya ceritakan boleh, ini cerita kebaikan dari Ustadz kita, Didi Purwodarsono almarhum. Dulu pernah jualan hewan kurban, Ustadz jualan 100 kambing. Sampai hari keempat boten payu Pak. Biasanya itu usia Ustadz. Dodolan ora payu. Tapi yang bukan Ustadz malah laris, itu usia itu. Orang juga Ustadz tuane maju dodolan laris durung kabulan sama ujian Allah. Niku Ustadz Pak Didi niku dodolan wedhus pas berkorban sampai hari keempat belum laku. Evaluasi kira-kira apa? Ketemu jawabannya Ustadz neng didi ceramah tentang sohibul, mau sholat jadi sohibul. Maka dari 100 kambing itu disembelih 1 sebagai sohibul, dan Allah langsung memberikan jawabannya. Saderenge dhuwur dilalah ketekan wong langsung diborong kabeh Quranse yang masih 99. Itu hari terakhir Pak, nyaris habis waktunya itu dilalah payu. Nah itu pelajaran buat kita. Kalaupun belum mampu diniatkan dulu, nanti Allah memberikan jalan. Insya Allah Pak, sekali menjadi sohibul biasanya ketagihan. Pengen jadi sohibul terus. Al-yadul ulya khairu min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Sohibul lebih baik daripada yang tidak di mata Allah. Maka marilah kita berusaha menjadi sohibul. Tahun depan kita niatkan dan persiapkan 6 bulan sebelumnya kalau bisa. Lanjut, daging hewan kurban dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Allah menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, di antaranya yang menjadi sohibul kurban. Ayat 38, sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Terakhir ayat 39, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka didolimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Sepertinya tidak ada kaitannya dengan kurban ini. Tapi begini Bapak-bapak, ayat ini kan turun di Mekah, di Jazirah Arab. Orang Arab karakternya kan keras, kasar, orang Badui. Maka sangat wajar bila menggunakan kata berperang. Sebenarnya Bapak-bapak, dalam satu masyarakat ada 2 kelompok.
kaya miskin. Kalau kaya miskin saja nggak ada masalah, tapi ketika ketimpangan sosial semakin tinggi, punya sifat egois dan sebagainya, seperti digambarkan dalam peribahasa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, maka ini kondisi yang sudah tidak sehat. Nah, ayat ini menyindir diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Maksudnya begini Bapak Ibu, terutama yang panitia, tahun depan dengan cara halus, jadi perang itu kan cara kasar, cara halusnya kita dakwah data-data Sohibul yang kemarin jangan sampai hilang. Tahun depan ditembusi lagi, belum saya Bapak, Ibu, Sohibul maling boten, Sohibul maling maksudnya seperti itu. Jadi cara halus, perang secara halus, boten mau diporano di dono korban yo, ditagih boten cara halus. Bagi yang belum sakit Sohibul boten, yang halus walaupun kadang nanti masyarakat di macam-macam Pak. Yang kula wonten simbah-simbah, data sebut namanya. Mas, aku urut 50.000 ya. Padahal sapi 3.500.000, kambing ada yang 3.300.000. Ini tukang di rumah kula, Mas, aku urut 50.000 ya. Ning catat aku sudah njaluk ati, njaluk buntut, ada kok ngarani. 50.000 kok ngarani. Ngapunten Mbak, niku jane boten Sohibul, latihan mung urun, boten angsal ngarani. Aku pengen iki ya, yo komplit urunan. Saya kata aku ngarani jaluk ati, jaluk buntut. Gimana Pak? Udah terima dulu lah. Ini kita terakhir ya, tahun ngajen niat Sohibul pun tak senenge mawon itu. Ini mui wonten malih Pak. Sapi siji nggawa pitu, salah satunya minta kepala sapi Pak. Wah, kepala sapi. Ya, kalau yang 6 Sohibul ikhlas, Anda rebutan. Kalau ikhlas monggo dibawa, tapi kepala sapi kalau ditangkap kan harganya 750.000. Iurannya berapa sih? Kalau sapi 3.600.000, misalnya 3.100.000 misalnya dibagi 7 kan 3 juta nih, 1.200.000 ketemunya. Nah diambil 750 buat kepala, berarti jatah yang sepertiga berkurang. Itu murah, macam-macam. Ya ini gambar sebenarnya Bapak Ibu, ini gambaran bahwa kita belum ikhlas di dalam berkorban. Ya ikhlas tapi tingkatannya jauh sekali. Kalau kita benar-benar kurban, ikhlas, itu nggak usah berharap. Yang penting saya sudah jadi Sohibul, ya orang itu bagian ya apa-apa. Misalnya panitia dilalah-lalit, ya wis rasanya ikhlas. Itu tingkatan iman dan takwanya sudah tinggi. Apa aja orang seperti itu? Udah banyak Pak. Terutama yang korban di luar Indonesia. Di korbannya malah onta ikut Somalia. Ya, tapi sayangnya ada kalimat di belakangnya yang harusnya tidak diucapkan. Saya tanya, kenapa harus korban di Somalia? Lebih murah. Itu yang nggak boleh dikatakan. Rasa ngomong itu loh. Dan ngomong lebih murah. Onta di Somalia iurannya cuma 1.500.000. Sapi di sini 3.500.000. Kula ngerti itu rasa ngomong itu loh. Gara-gara ngomong lebih berat ada di orang ikhlas. Ya kula ya memang salah kula mancing kok. Ini bukan usah mancing. Tapi nggak apa-apa kan edukasi. Nah, ini nanti kaitannya dengan ayat tadi. Kenapa harus jauh-jauh tidak di tempat kita sendiri? Kecuali ada wilayah yang sepi kurban, bolehlah ya, dimanapun menyembelih. Yang penting sebelum darah mengalir kita harus ikhlas. Ini beberapa ayat Bapak-bapak. Sekarang saya bacakan hadisnya tentang keutamaan Sohibul kurban. Dari Sa'id ibnu Arqam ia berkata, wahai Rasulullah, apakah kurban itu?
Rasul menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu? Nabi menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya gimana Rasul? Rasul menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Itu kebaikannya Pak. Untuk seorang shahibun dihitung pahalanya satu kebaikan, satu helai bulunya dan juga rambutnya. Maka disunahkan mencari yang banyak bulunya. Tinggal gitu. Bapak-bapak, Nabi kan punya 3 sifat ya. Am, khos bil khos. Am ini umum. Jadi harus dilakukan. Kalau memang umatnya Nabi, makan, minum, tidur itu harus. Jadi mogok makan itu nggak boleh, karena Nabi tidak mengajarkan mogok makan. Jadi harus makan. Itu am. Nah yang khos itu hanya kesukaan Nabi. Kalau kita niru boleh, bisa dapat pahala, nggak bisa nggak apa-apa. Dalam kurban, Nabi suka mencari hewan yang matanya hitam, pakai kacamata, kakinya hitam. Itu nggak wajib Pak, bukan syariat, tapi kesukaan Nabi. Jadi kalau bisa, Nabi senang, insya Allah pahalanya berbeda. Tapi hadis ini sudah banyak dihafalkan oleh bakul-bakul. Ngerti oke sing butuh pro boleh tundake. Nah ini yang jadi masalah. Sudah pindah niat ibadah menjadi niat komersial. Yang ada sungguhnya. Ya, jadi niatnya sudah berubah. Kalau sudah berubah saya tidak bisa menilai. Yang bisa menilai hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Yang saya bacakan tadi ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Lanjut. Menurut Zain al-Arab, ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan untuk kurban karena Allah. Sebab pada hari kiamat nanti hewan itu akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggotanya tidak ada yang kurang sedikit pun dan semuanya akan menjadi nilai pahala baginya. Kemudian hewan itu digambarkan secara metaforis akan menjadi kendaraannya untuk berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan yang membentang luas di antara surga dan neraka, yang tipisnya seperti rambut di bulan 7, tajamnya seperti 100 pedang. Maka secara akal tidak mungkin kita berhasil Pak melewati jembatan Shiratal Mustaqim, nggak mungkin berhasil. Maka kita butuh kendaraan. Kendaraannya ada 2. Yang pertama masjid. Alhamdulillah kalau kita selalu rindu kepada masjid, artinya kita sudah menyiapkan kendaraan untuk melewati Shiratal Mustaqim. Yang kedua, hewan kurban kita setiap Idul Adha akan menjadi kendaraan kita menurut dalil Zain al-Arab. Berikutnya dari Aisyah, istri Nabi sendiri. Rasulullah bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya
akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih. Di Somalia boleh, di Amerika boleh, sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya, bukan karena pamer, bukan karena manusia, apalagi karena berhala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Status hadis hasan. Lanjut sebentar ya. Berkurban membawa misi kepedulian pada sesama dan menggembirakan kaum du'afa. Hari Raya Kurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Saya ulangi, hari Raya Kurban adalah hari raya untuk makan, minum, dan zikir. Zikir apa? Zikir yang terbaik adalah zikir tauhid. Zikir tauhid yang terbaik di hari raya ada dua. Yang di tanah suci, zikirnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Yang di tanah suci. Yang di tanah air, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi ngendika, siapa yang terbaik takbirannya adalah mereka yang paling banyak takbirannya, yang paling keras suaranya, paling lantang nadanya, sampai suaranya habis karena saking hausnya. Itu yang paling mulia takbirannya. Tetapi tidak diiringi obor, tidak diiringi mercon, tidak pakai musik. Mustahil tiga amalan dilakukan bersama-sama akan khusyuk. Yakin tidak khusyuk. Wong takbiran kok tangan kanan pegang obor, tangan kiri pegang mercon. Allahu Akbar, jedor jedor jedor. Kalah takbirannya. Makanya saya heran kenapa di Yogyakarta sampai dilombakan. Itu takbirkan kalimat Allah, takbir sama takbir dilombakan. Yang dilombakan dramennya kok. Sampai-sampai ada hadiahnya Mio dipajang paling depan. Ampun ya, saya masih heran ya. Sampai seperti itu. Jadi sudah berubah ibadah, berubah menjadi bukan ibadah. Bahkan besok menjadi tradisi kalau terus menerus itu dialihkan seperti itu. Ya, ngapunten. Bentar lagi. Kurban merupakan ibadah yang utama, disebutkan dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Intinya ayat kedua, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, ada di dalam surat Al-Kautsar. Berkurban bagian dari syiar, tadi sudah ya, ada di dalam surat Al-Hajj 34. Dan yang terakhir mengenang ujian kecintaan dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Tentang masalah ini ada ayat sendiri yang menjabarkannya di dalam surat As-Saffat, mulai ayat 102 sampai 107. Itu prosesi sembelihannya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Sebagai penutup, sekedar pencerahan buat kita. Ya, kita seringkali mendengar kisah
bahwa Nabi Ismail disembelih ketika masih kecil. Oke? Ternyata ayatnya Bapak-bapak, Ismail disembelih ketika usia sudah mencapai kenabian, sudah dewasa. Nabi Muhammad jadi Nabi 40 tahun, Ibrahim 40 tahun, Nabi Musa 40 tahun, Nabi Isa 30 tahun, Nabi Yahya sejak kecil sudah jadi Nabi. Pak Eko belum jadi Nabi sampai sekarang, belum jadi Nabi, dan nggak mungkin jadi Nabi. Sangat nalar kalau disembelih ketika sudah jadi Nabi, pikirannya sudah dewasa. Coba kalau masih anak kecil, tak boleh ya melayu putih. Tapi ketika dewasa, apalagi jadi Nabi, Bapak-bapak, perintah ini turun di dalam mimpi. Di alam Nabi, di dunianya Nabi, mimpi itu sudah biasa menjadi wahyu Allah. Jadi lewat mimpi. Maka Nabi sangat yakin kalau itu perintah Allah, walau lewat mimpi, karena memang alamnya di alam mimpi sudah biasa itu. Sehingga ketika Ibrahim menawarkan kepada Ismail, Ismail tanpa ragu malah minta segerakan wahai ayahku, ya abati. Ini panggilan terhormat dan tersayang. Kalau ya abi itu masih terhormat, ya ayahku. Ini ya abati sudah terhormat, tersayang. Segerakan. Ibrahim pun tidak semena-mena mentang-mentang bapaknya. Orang langsung mulai masih menawarkan, wahai anakku, ya bunaya. Wahai anakku, semalam aku bermimpi. Bagaimana pendapatmu? Minta pendapat. Ini pelajaran buat kita kepada anak kita. Tidak semena-mena orang mentang-mentang bapaknya menang dewa langsung dibulai anak boten. Ditawarkan dulu. Ini pendidikan di dalam keluarga. Dan banyak bapak-bapak pendidikan keluarga dimulai dari kehidupan Nabi Ibrahim, baik dengan istri pertama Sarah maupun istri kedua Hajar, termasuk anaknya Ismail, dan besok juga dengan Ishak, menjadi amalan-amalan besar, diantaranya amalan haji dan amalan kurban. Banyak faedah, keutamaan atau fadilahnya. Sampai di sini dulu Bapak-bapak. Kami tutup langsung atau dibuka pertanyaan dulu. Monggo silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa nanti Pak Eko yang menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ngobrolnya Pak ini sambil tadi ngantuk-ngantuk. Apakah tadi sudah disarankan atau belum? Jadi saya belum bantu ya dari keluarga itu yang lebih utama. Misalnya keluarga itu tahun ini asrama bapaknya, tahun depan istrinya, tahun berikutnya anak yang pertama, tahun berikutnya anak yang kedua. Jadi mana yang lebih utama? Dari keluarga itu untuk berkorban, misalnya seekor sapi kan 7. Jadi mana yang lebih utama? Apakah atas nama bapaknya saja selamanya? Apakah bisa bergantian dari tadi Pak? Ada yang tahun ini bapaknya, besok atas nama ibunya, dan berikutnya atas nama anak yang pertama, yang kedua. Terima kasih Pak. Ada banyak pendapat Pak. Monggo pilih yang mana? Yang pertama atas nama bapaknya terus. Ketika saya tanya alasannya apa? Karena bapak adalah kepala keluarga, anggota keluarga, anak-anak termasuk istri sudah diwakili oleh bapaknya. Satu, monggo. Pendapat yang kedua itu bergantian. Misal ketika saya baru saja menjadi menantu, saya ingin jadi sohibul, saya beri nama atas nama mertua saya dulu yang laki-laki. Tahun depan mertua yang perempuan. Tahun depan istri saya dulu. Tahun depan baru saya. Tahun depannya anak saya yang paling besar. Kalau perempuan yang sudah men dulu. Kalau belum men, naik ke atas dulu. Kalau sudah men baru. Itu pendapat yang kedua.
Pendapat yang ketiga, diutamakan atas namanya sendiri, yang mengeluarkan rezekinya sendiri, yang mendapatkan nafkah dari usahanya sendiri, karena ada kewajiban menginfakkan sebagian rezekinya, diantaranya untuk sahibul, maka menggunakan namanya sendiri. Pendapat yang keempat, bagaimana untuk yang sudah meninggal? Ini nanti bercabang lagi pendapatnya. Pendapat yang pertama, yang sudah meninggal sudah selesai, putus amalnya, eman-eman sia-sia, mendingan untuk yang masih hidup. Nah, nanti pahalanya gimana? Tidak usah khawatir, pahalanya diperoleh dari amalan lain. Ada hadis mengatakan, bila anak Adam meninggal, maka putus amalnya kecuali 3 perkara: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Ketika anak menjadi sohibul, walaupun orang tuanya sudah meninggal, tidak dipakai namanya sebagai sohibul, tetapi sohibul anak yang soleh itu sudah memberikan pahala kepada orang tuanya, karena sohibul ini merupakan nama jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Karena dulu orang tuanya mendidik anak ini sehingga anak ini jadi anak soleh. Anak ini juga dapat ilmu yang bermanfaat, orang tua juga dapat aliran pahala, walau namanya tidak digunakan sebagai nama sohibul. Kemudian yang satu lagi, boleh menggunakan nama sohibul orang yang sudah meninggal, asal dulu pernah nadar, sesona ibu lama dikorbankan ya, dikorbankan seorang. Maksudnya sohibul, ya, itu namanya pesan wasiat. Nah, sepanjang wasiat bisa dilaksanakan oleh anaknya, laksanakan. Tapi orang tua harus tahu diri, bapak-bapak atau sepuluh harus tahu diri. Kalau bisa jangan memberikan wasiat yang anak-anak kita tidak mampu. Maka pesannya, nek kowe mampu, nek iso ya, iso apa-apa. Nek mampu, sesuk ibu ya atas nama bapak apa ibu. Nek mampu loh, orang yang apa-apa. Jadi ada kalimat seperti itu, biar anak kita tidak beban. Nah, syukur mampu, nah orang ya apa-apa. Itu namanya kan wasiat, itu harus dilaksanakan selagi mampu dan wasiatnya baik. Ini Pak, terakhir ya. Saya mohon maaf alergi dengan kalimat infak terbaik. Sering mendengar ya? Yang pengajar-pengajar ada kalimat NB, sediakan infak terbaik. Kamputan, kalau jangan boten setuju, alergi dulu. Risik. Saya mau nanya, itu yang menuliskan memang benar-benar tahu artinya apa mau melu-melu? Ya tahu malu-malu nih kok. Jangan-jangan nggak tahu artinya. Infak terbaik apa sih? Aku ngerti karena panitia maksudnya sih gede tuh pakai lo. Bukan itu. Kalau pandangan umum, infak terbaik adalah infak yang ikhlas, kata nggih. Nah, sekarang tak tambahi. Ayatnya ada di dalam Quran. Kalimatnya lan tanazul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukan dinamakan kebaikan kalau belum menginfakkan apa yang dicintainya. Itu infak yang terbaik. Infaknya Nabi Ibrahim menginfakkan anaknya untuk disembelih, itu kan yang terbaik. Tapi kan kita nggak mungkin menginfakkan anak kita. Apa yang kita cintai, harta, benda, apa yang kita cintai kita infakkan, itu namanya infak terbaik. Tapi Bapak Ibu, sebentar, saya tambahin ya, ini mungkin yang paling berat nih. Infak terbaik yang paling berat. Kira-kira apa yang paling kita cintai? Bukan. Kadang istri dikorbankan loh Pak. Egois. Perasaan kita. Masih banyak orang melakukan ibadah haji karena egois. Sohibul kurban karena egois. Pak, Nabi seumur
pun Nabi mengatakan, kali ini saja hajimu, besok lazimkan di rumah. Artinya nggak perlu haji lagi, bahkan nggak perlu sampai 2 kali. Nah, kalau mau 2 kali, gantikan nama jenengan, lepas nama jenengan, buang rasa egois, ganti nama dengan orang lain. Siapa? Monggo terserah. Kalau mau diurutkan, bapak, ibu, simbah, kakak, adik, paman, saudara, tetangga. Kalau mau diurutkan. Jadi kalau sudah pernah naik gaji, pengen lagi, gantikan nama kita. 40 juta hilang, nggak ada masalah. Surga sudah di depan mata. Kalau siap melepaskan ego kita, diganti dengan nama orang lain. Itu infak terbaik, Pak. Yang sudah pernah sohibul, ikhlaskan namanya, ganti dengan nama orang lain yang belum pernah menjadi sohibul. Panitia dicatat kira-kira siapa yang belum pernah sohibul, yang sudah pernah di lobi, nesok diganti jeneng ikhlas betul. Itu tidak akan mengurangi pahala, malah pahalanya 2. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjadi sohibul atau naik haji, tidak mengurangi pahalanya 2 kali. Insya Allah halal, sah, surga di mata. Ada daripada maka dewe haji yang kedua malah pamer toh, mau ngerti kabeh, malah gugur. Sohibul juga mungkin begitu. Kamu tidak bisa korban, ini korban, saya korban, malah lebih gede saya kehidupan, malah pamer. Nah itu Pak yang dimaksud infak terbaik. Mohon panitia pengajian kalau menuliskan infak terbaik, ya hati-hatilah, mikirlah. Mudah-mudahan tahu sendiri, bukan karena ikut-ikutan infak terbaik. Aku ngerti karena maksudnya infaknya segede atau tidak. Yo jujur aja, infak terbesar kata aku, infak terbaik. Ayo gede orang ikhlas apa coba? Maksudnya ikhlas. Nah sekarang wacananya Pak, infak terbaik adalah mengganti nama kita, melepaskan egois. Itulah hakikat kurban. Ya egoisnya dikorbankan, dibelah itu, dibuang jauh-jauh. Itu hakikat kurban seperti itu. Atau Pak, monggo pilih kuning, pakai nama jenengan Ansar, nama Bapak di Ansar. Tapi kalau nama anak kita diutamakan yang sudah balik. Kalau perempuan sudah menstruasi, karena sudah ada tanggung jawab dosa dan pahala. Sebelum itu belum ada. Orang meninggal sudah lepas. Dan jadi kalau kita atas nama orang meninggal, ya meninggalnya masih hidup aja. Kecuali dulu pernah ada, pernah pesan, pernah wasiat. Akan Bapak pendapat saya. Ustaz Eko mau nambah? Ustaz, itu lagi boleh? Boleh. Terkait dengan haji ini. Jadi orang berangkat haji kan meriam Islam yang 5. Ini umum lah yang mungkin sudah menjadi lazim di Indonesia. Orang yang mampu lah yang bisa berangkat haji, dalam arti luas mampu. Perjalanan Islam yang haji itu setelah itu kami ada yang berpendapat setelah naik haji itu tidak masukkan panggilan haji, tapi pada umumnya itu dijadikan gelar. Ini menurut Ustaz gimana? Ada yang tidak mau betul, dia sudah haji, jangan bingung karena itu belum Islam. Yang kelima gelar Islam. Kalau selanjutnya pada umumnya ini gelar haji itu dipakai untuk namanya. Terima kasih Ustaz. Ya Pak, itu hanya tradisi Pak, tradisi dan kebiasaan, bukan syariat. Jadi tidak ada kewajiban memanggil orang setelah haji dengan panggilan haji. Bagi orang yang memanggil tidak ada kewajiban, bagi orang yang berhaji juga tidak ada hak. Jadi nggak dipanggil nggak apa-apa. Malah yang ada tanggung jawab Pak. Tanggung jawab. Kita kan sering mendoakan ya, mudah-mudahan menjadi haji mabrur. Mabrur itu artinya Pak, dari kata biru. Al-biru manik takwa. Kebaikan bagian dari takwa. Tapi biru ini berbeda dengan hasanah. Hasanah kan kebaikan. Hasanah baik, khair juga baik, biru juga baik. Tapi biru ini kebaikan tertinggi. Biru itu Pak, kebaikan yang baru
yang belum pernah dilakukan. Maka haji mabrur artinya haji yang setelah berhaji pulang ke tanah air mampu menghadirkan amalan-amalan kebaikan yang baru yang belum pernah dilakukan. Itu namanya biru. Jadi kalau pulang haji amalannya sama, itu belum mabrur. Baik jumlah maupun kualitasnya. Sebelum haji infaknya 1 juta, pulang haji masih 1 juta, itu baik tapi belum mabrur. Harus lebih, itu baru mabrur. Dan amalan yang baru yang belum pernah, tanpa melupakan amalan-amalan yang lama. Jadi yang lama tetap dilakukan, ada amalan baru yang belum pernah dilakukan, itu namanya mabrur. Jadi kalau belum mabrur, itu yang berat, Pak. Dan ini jarang orang tahu, sehingga kadang latah. Kemudian mabrur nggih. Ya mabrur 1 minggu, ada yang mabrur 3 hari, baru gue ning jowo dasteran meneh. Dasterannya kemarin pakai putih-putih ikram, nggak usah di rumah ya pakaian lengkap, nyapu dasteran itu kayaknya. Ceritanya sih heboh, diundang syukuran pulang haji do syukuran temen dari kabeh cerita. Saya di sana seperti terbang dibawa oleh malaikat mencium hajar aswad. Alhamdulillah mabrur. Baru itu dino mudas terangko. Alhamdulillah minta. Jadi tunjukkan amalan yang baik dan yang baru ya, itu mabrur Pak. Nah, maka mabrurnya seseorang bukan pada gelarnya, bukan pada panggilannya, tapi pada amalnya setelah haji. Memang beratnya di sini Pak. Maka kadang saya berpikir, nek mangkate sekarang lama ditunda-tunda sampai berpuluh tahun, mungkin ada baiknya. Apa buat kita belajar lebih mantap, tidak berangkat sembarangan haji. Jadi yang memang baiknya di situ. Tapi nek syukur ya cepat mangkate dan kita sudah siap. Maka yang paling penting sebenarnya tidak cuma harta, uang, tapi juga persiapan mental dan ilmunya. Maka Nabi Bapak-bapak, Nabi kan berseru kepada umatnya ketika jiwada, Nabi mengajarkan manasik haji yang benar-benar bersih, sempurna, tanpa syirik, tanpa riya, tanpa sum'ah. Itu Nabi berkali-kali mengatakan begitu. Hati-hati dengan haji. Nah, saya mohon maaf nih Pak, Indonesia itu hajinya gimana ya? Saya pernah mendengar khotbahnya Syahrul Hadi Putro di Masjid Arafah. Khotbahnya begini Pak, ini sangat menempatkan ini. Meledak-meledak Pak. Hajinya orang Indonesia tidak ada yang sah. Keren Pak. Khotbah Jumat Pak, hajinya orang Indonesia tidak ada yang sah. Nah, bulan khotbah ditanya kenapa? Indonesia kan masih dijajah. 17 Agustus merdeka itu secara konstituante. De facto masih dijajah, sekarang pun dijajah Tiongkok, dijajah Cina, dijajah Amerika. Padahal syarat haji adalah merdeka. Selama masih dijajah, hajinya tidak sah. Itu pendapatnya Pak. Ulang ya tunggu, tapi ya orang benar. Yang kedua harus mampu. Mampu itu baik untuk berangkatnya maupun yang ditinggalkan. Ada pendapat jangan ditalangi jadi orang mampu Pak. Ini memaksakan sendiri berangkat, akhirnya ditalangi. Saya coba haji, esi ngangsur, esi nyaur. Nah betul Pak, saya dapat info dari Ustadz saya, Ustadz Siddiq Al-Jawi. Itu tahu persis bagaimana pengelolaan haji yang tidak benar cara mengelolanya. Jadi uang dari jamaah yang disimpan dulu bertahun-tahun, bunganya dipakai dulu untuk gelang haji, untuk seragam, untuk catering, yang sebenarnya ada keborosan Pak. Banyak makanan dihambur-hamburkan. Jadi mobilitas haji kan sibuk sekali gitu. Sehingga kadang harusnya makan di tempat pun bisa. Tapi kalau kembali ke hotel sangat tidak efisien, banyak makanan dibuang. Tapi dipaksakan ada catering, itu yang kadang mubazir. Belum nanti ada, yaitu apa ya? Maka Nabi mengatakan
labbaik Allahumma labbaik, la riya la summa, haji yang bersih, murni, sempurna, tanpa syirik, tanpa riba. Jadi di haji wada Nabi khutbah 4 kali Pak, di tanggal 8, 10, 12, 13. Itu di khutbah 4 khutbah. Khutbahnya beda-beda. Ada satu khutbah Nabi mengatakan membatalkan praktek riba. Ini ada pelajaran buat kita. Jangan-jangan haji kita, haji orang Indonesia masih diliputi riba. Nah ini pelajaran buat kita. Bapak-bapak, berkenan dengan panggilan tadi Pak, kita tidak punya kewajiban memanggil seseorang Pak dengan nama haji. Misalnya Haji Sigit, misalnya enggak manggil haji, enggak tersinggung, enggak apa-apa nih. Kan kadang orang tersinggung panggil buat dipanggil enggak nengok, setelah haji baru nengok. Alhamdulillah tadi. Bukan di situ letaknya Pak, tapi pada amalannya. Atau lagi sambung? Sambung ya. Sudah setengah 10. Jadi kita coba kita lanjut di pertemuan berikutnya. Coba. Ya, matur nuwun kepada Ustaz Fathruddin Aziz yang sudah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Dan acara berikutnya sudah tanya jawab. Acara adalah pengumuman. Pengumuman yang pertama, infak pada malam hari ini mendapatkan Rp80.000. Alhamdulillah. Semoga amal ibadah Bapak, saudara jemaah sekalian mendapat balasan Allah dengan balasan yang lebih baik. Sehingga untuk infak pengajian Gunung Khotimah hingga malam hari ini terkumpul Rp540.000, karena kemarin ada tambahan dari hamba Allah sebesar 100.000. Kemudian untuk momen berikutnya yaitu pengajian Gunung Khotimah pekan depan tanggal 6 Juli 2023 yang untuk bantuan sedekah atau konsumsi pengajian yaitu Bapak DRS Sudiono, nanti bisa diingatkan kepada panitia. Dan marilah untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah. Dari saya cukupkan, ada sama maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.